Di sesi pertama dan sesi kedua, saudara-saudari, kita sudah menelusuri banyak pertimbangan yang memperlihatkan bahwa kerajaan 1000 tahun dalam Wahyu pasal 20 ayat 1-7 itu harus dipahami secara literal. Ya, kita sudah menelusuri banyak pertimbangan tentang ini. Ya, bahwa kerajaan 1000 tahun adalah satu pemerintahan Kristus secara fisik, ya, secara harfiah, dan belum digenapi. Kita sedang menantikan itu. Dua sesi itu sebetulnya fondasi yang perlu untuk kita membicarakan perkara peralihan zaman. Fondasi yang sangat penting. Kenapa perlu? Karena saudara-saudara kita yang menafsirkan kerajaan 1000 tahun secara simbolik itu tidak mengenal konsepsi peralihan zaman yang hendak kita bicarakan pada sore hari ini. Ya. Peralihan zaman dari zaman apa? Zaman gereja ke zaman kerajaan 1000 tahun. Ya. Nah, bebannya ini, saudara-saudari, kalau saudara-saudari ingat, dua sesi pertama itu beban beritanya adalah ingin memperlihatkan berita-berita kita di dalam pemulihan Tuhan. Tentang kerajaan 1000 tahun, akhir zaman, peralihan zaman. Makanya harus ada dulu fondasi yang kuat, yaitu penafsiran secara literal. Ya. Bebannya ini. Hari ini saya ingin menyajikan pelajaran hayat yang kita miliki. Ya, poin-poin penting dalam pelajaran hayat yang kita miliki tentang peralihan zaman. Saya berharap di sesi-sesi berikutnya kita akan terus membicarakan perkara ini, tetapi dengan bahan yang kita miliki. Ya. Bebannya ini, saudara-saudari, ya, bahwa kita melihat titik pokok dalam kehidupan Nuh, ya, yaitu kehidupan dan pekerjaan Nuh yang mengubah zaman. Nuh itu kan hidup di masa transisi. Ya, dia hidup di akhir zaman yang lama dan masuk ke zaman yang baru. Jadi kita akan melihat kehidupan Nuh, saudara-saudari. Ya. Nuh bukan hanya sekedar membangun bahtera. Yang terkenal kan memang itu, ya. Tetapi yang akan kita perhatikan adalah Allah memakai Nuh untuk mengubah zaman, yaitu peralihan dari zaman lama ke zaman baru. Bebannya itu pada sore hari ini, ya, saya taruh paling atas beban ini. Jadi saudara-saudari, yang namanya peralihan zaman, ya, dari zaman gereja ke zaman 1000 tahun itu bukan sekedar satu perubahan suasana, ya, tetapi merupakan satu kedatangan Tuhan Yesus secara fisik, saudara-saudari. Ya, mentransformasi struktur pemerintahan dunia. Kristus mengenakan tubuh jasmaninya, yang adalah juga tubuh rohaninya, yang sekaligus juga jasmaninya.
ya, memerintah sebagai satu-satunya pemerintah. Betapa pemerintahan dunia akan mengalami transformasi, saudara-saudari. Ya, saya terus-menerus membayangkan ini. Saya berdoa agar visi ini makin kuat sehingga dunia sepertinya jadi tidak lagi menarik kalau kita bisa memiliki visi peralihan zaman yang seperti ini, saudara-saudari. Ya. Di mana pemerintahan hanya ada satu-satunya, benar, adil, dan penuh dengan kemuliaan. Luar biasa, saudara-saudari. Jadi bukan hanya sekedar perubahan atmosfer rohani ya. Tapi benar-benar satu peralihan zaman dari bumi duniawi kepada bumi tanpa iblis. 1000 tahun zaman di bumi tanpa iblis. Bayangkan saudara-saudari, karena iblis sudah dikurung. Seluruh bangsa-bangsa sudah ditundukkan, pemerintahannya sudah ditumbangkan. Tidak ada lagi yang namanya pemerintahan manusia. Hanya ada satu-satunya pemerintahan Tuhan Yesus secara fisik, saudara-saudari. Ya. Dan apa? Umatnya yang siap di sini itu adalah matang di dalam hayat. Ini sudah ditekankan di sesi pertama. Ya, akan dimuliakan, ditinggikan, diberikan otoritas memerintah bersamanya selama 1000 tahun. Ada yang memerintah 5 kota, ada yang memerintah 10 kota. Artinya memang ada upah yang berbeda-beda. Ya, semakin saya membayangkan situasi masa 1000 tahun, saya semakin termotivasi untuk tidak lagi mengejar dunia. Ini khasiat dari pelajaran kerajaan 1000 tahun yang benar. Anda akan dibuat hambar terhadap dunia, saudara-saudari. Bayangkan, ya, kalau suatu saat Anda diundang untuk tinggal di Amerika Serikat, dengan gajinya 3 digit umpamanya. Rumah disediakan. Bayangkan. Tanggal sudah ditentukan. Apakah Anda masih mau merenovasi rumah yang sekarang ini? Anda masih mau mendandani rumah Anda yang sekarang ini? Enggak, hatinya udah di sana. Ya, ibaratnya rumah kita yang di sini, ya udahlah sebentar lagi juga aku akan pergi. Nah itu, seperti itu kalau seseorang bisa punya visi yang kuat, jelas, terang terhadap kerajaan 1000 tahun, saudara-saudari. Ya. Nah, jadi ini yang kita bicarakan di sesi pertama, sesi kedua, bahwa konsepsi peralihan zaman yang model ini, yang saya kotak merah ini, yang tadi sudah dijelaskan, itu tidak terdapat di kalangan kekristenan yang sudah kita kritisi di sesi pertama dan sesi kedua. Karena bagi mereka itu nggak ada peralihan zaman. Zaman gereja dan zaman kerajaan 1000 tahun ya satu masa yang sama. Jadi nggak ada tuh hati yang rindu berharap seperti tadi gitu ya. Aku akan menantikan zaman yang baru. Orang-orang seperti ini walaupun tubuhnya sakit, kesehatannya nggak baik, nggak pusing karena dia tahu gitu. Ada zaman ya fisik di mana dia yang matang dalam hayat akan mengenakan tubuh yang baru. Satu pemerintahan Kristus satu-satunya secara fisik, di mana dia pun ikut memerintah. Wah, udah nggak pusing lagi untuk urusan-urusan dunia, saudara. Bahkan tubuhnya sakit pun nggak ada masalah, hati sukacita terus. Tetapi nggak ada, ya, perasaan semacam ini di dalam orang-orang Kristen
yang tidak menantikan peralihan zaman. Tidak ada. Bagi mereka ya sudah, jam peralihan zaman itu hanya ketika Yesus datang ke bumi, lahir lewat Maria, itulah peralihan zaman. Bagi mereka apa? Ya. Peralihan zaman itu ya langit baru dan bumi baru, saudara-saudari. Langsung loncat ke sana. Itu kan kita mengerti, sebelum langit baru dan bumi baru masih ada satu masa transisi 1000 tahun. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya fokus akhir zaman itu hanya berhenti kepada kedatangan Tuhan Yesus, enggak terlalu jelas juga. Ya, enggak terlalu jelas. Enggak ada pemikiran zaman tanpa iblis gitu. Zaman di bumi yang lama ini tetapi tanpa iblis. Ya. Akhirnya apa? Peralihan zaman di dalam pemikiran banyak orang Kristen itu apa? Meninggal, masuk surga. Itu aja peralihan zamannya. Aku meninggal, aku ketemu Tuhan, masuk surga. Oh, itulah peralihan zamannya seperti itu. Oh Tuhan Yesus. Jadi bukan berarti tidak ada konsepsi peralihan zaman ya. Di dalam kalangan yang kita sudah kritisi di sesi pertama. Cuman maksudnya itu tidak ada peralihan zaman yang model ini gitu ya. Yang saya beri kotak. Makanya saya beri tanda bintang di kata ini supaya nggak salah paham. Akibatnya apa, saudara-saudari? Ya, banyak orang-orang khususnya para pengajar-pengajar yang sedemikian yang sudah kita kupas di sesi pertama dan sesi kedua itu mirip dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang Tuhan Yesus tegur di dalam Lukas 12 ayat 56. Sebelum Lukas 12 ayat 56, Tuhan Yesus sudah berkata bahwa ketika dia mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya zaman baru tuh udah datang gitu. Orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat itu sedang ada di zaman yang baru. Zaman yang baru di mana Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa Allah. Sebelumnya enggak ada yang seperti itu. Ya, Tuhan berkata sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Tetapi mereka enggak bisa menilai zaman. Mereka tidak punya kepekaan terhadap perubahan zaman. Mereka masih menganggap ya zamannya masih zaman yang lama. Hati-hati. Kalau Anda tidak bisa merasakan situasi rohani zaman ini, sibuk aja hanya dengan urusan-urusan sehari-hari, jangan-jangan mirip ya. Seperti yang Tuhan katakan, makan, minum, kawin, mengawinkan, sampai air bah itu datang. Ya, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit, kamu tahu menilainya. Maksudnya apa? Bukan hanya sekedar cuaca, tetapi kondisi bumi, situasi politik, situasi perdagangan, oh pintar. Bisa memahaminya, bisa menilainya, bisa membedakannya. Oh ekonomi sekarang sedang lemah. Kondisi sekarang perekonomian begini dan begitu. Kondisi dunia sekarang sedang begini, oh pintar. Tetapi tidak dapat menilai zaman secara rohani. Ya, beban berita hari ini semoga menjamah kita sehingga kita termotivasi untuk mencari Tuhan, memiliki daya pandang rohani, menilai zaman ini menurut yang Tuhan mau. Ya. Menilai zaman ini menurut teks aslinya tuh menilai dengan cermat.
Nah, mengenai menilai dengan cermat di sini, saya merekomendasikan buku-buku kita. Sungguh-sungguh saya melihat begitu cermat. Ayat demi ayat terjalin, melihat satu pandangan yang sungguh amat cermat. Saya sungguh amat menikmati buku-buku di perpustakaan kita, saudara-saudari. Ya. Jadi tidak dapat menilai zaman. Itu seperti apa? Ya mungkin mereka pandai mempelajari teks-teks Alkitab, tetapi tidak ada kemampuan rohani. Menilai kondisi rohani di zaman ini. Kalau orang mampu menilai kondisi rohani di zaman ini, maka dia tidak akan dipusingkan oleh situasi dunia. Karena dia tahu tanda-tanda zaman. Dia tahu zaman apa yang ada di hadapannya. Dan dia tahu bagaimana memasukinya. Ya, tidak dapat menilai zaman itu mungkin saja mereka hafal dengan teks-teks nubuatan. Tetapi yang sudah kita bicarakan di sesi pertama dan sesi kedua, ada satu sistem teologi sama seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka pun terjebak di dalam kerangka teologi mereka. Mereka sudah punya satu kerangka, suatu teologi sistematis bahwa Mesias itu harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi ketika datang nggak sesuai dengan konsepsi teologi, sistem teologi, menolak akhirnya. Ya. Tapi hafal dengan teks-teks nubuatan, ini sudah kita bicarakan di sesi pertama, sesi kedua. Yang kita butuhkan tuh bukan hafal secara teks-teks semacam itu, tetapi apa? Mengenali situasi rohani, saudara-saudari, yang ada di depan mata kita. Ya, mereka sibuk menjaga kerangka ajaran lama. Ya, udah ada kerangkanya, sudah ada sistemnya, harus dijaga daripada menyambut pekerjaan pemulihan Tuhan. Ingat, pemulihan Tuhan itu ya sudah dimulai dari semenjak kedatangan Tuhan. Baik. Kalau saya rangkum, tidak dapat menilai zaman ini berarti ketidakmampuan rohani untuk mengenali kondisi zaman kita sekarang. Saudara-saudari, kita harus berdoa. Tujuan ini, Bible Study kali ini, benar-benar ingin mendorong kita mencari Tuhan. Berdoa, Tuhan Yesus, buat mataku melihat kondisi rohani zaman ini. Oh Tuhan Yesus ya. Nah, ini sedikit saja, karena di sesi pertama dan sesi kedua kita terus-menerus mengkritisi pemahaman, konsepsi, aliran, amil, dan postmil. Tetapi masih ada satu aliran, yaitu aliran premilenialisme. Yang sama seperti kita, menafsirkan kerajaan 1000 tahun secara literal. Tetapi kita di sini bukan untuk membela aliran premil. Karena apa? Karena penganut paham premil ya memang lebih jelas dalam hal melihat kronologi akhir zaman ya. Tetapi mengerti kronologi akhir zaman, menganut tafsir literal terhadap 1000 tahun itu tidak secara otomatis membuat seseorang jadi berjaga-jaga gitu. Tidak. Kita juga mungkin sangat hafal dengan urutan-urutan akhir zaman. Ya, lebih jelas, lebih detail, tapi tidak
tidak otomatis membuat kita tuh jadi seperti gadis bijaksana gitu yang berjaga-jaga. Tidak, saudara-saudari. Itu yang saya soroti dari aliran premil, walaupun mereka sama dengan kita. Memiliki pandangan literal terhadap kerajaan 1000 tahun. Kenapa? Karena fokus utama mereka itu adalah hanya urutan peristiwa. Ya. Yaitu kerajaan 1000 tahun belum dimulai, akan terjadi setelah Tuhan datang. Ya. Jadi kerajaan 1000 tahun itu artinya kedatangan Tuhan sebelum kerajaan 1000 tahun. Sedangkan amil dan posmil kerajaan 1000 tahun itu datangnya sudah datang. Ya. Tetapi bukan ini yang sedang mau kita cari dan kejar, bukan doktrin. Walaupun mereka mengerti urutan zaman, tetapi bukan pada persoalan bagaimana untuk menjadi pemenang gitu. Buat apa punya paham premil yang lebih baik, tetapi nggak ada hati bertanya bagaimana supaya aku jadi pemenang. Itu kan yang paling penting kan. Ya, itu tentang premil ya. Persoalan bagaimana menjadi pemenang atau mendapat upah itu adalah masalah bukan perbuatan baik, tetapi pertumbuhan dan kematangan hayat. Ini sudah saya sampaikan di sesi yang pertama. Kita memang memahaminya dengan detail, tetapi buat apa kalau kita hanya tahu kapan peralihan zaman? Buat apa? Yang saya ingin sampaikan hari ini adalah bukan kapan peralihan zaman, bukan itu, tetapi bagaimana peralihan zaman bisa terjadi. Itu poinnya, ya, saudara-saudari. Jadi beban kita di sini bukan untuk membela pemahaman premil, melainkan untuk memperlihatkan bagaimana yang tadi di atas, kehidupan dan pekerjaan Nuh. Karena Nuh adalah seseorang yang Allah pakai untuk mengubah zaman. Ya, jadi saya rubah di sini konsepsi peralihan zaman ini yang tadi sudah disampaikan di awal itu sebetulnya tidak ada juga di dalam aliran premil, gitu. Walaupun mereka menganut paham literal yang sudah kita tekankan di sesi pertama, sesi kedua, ya. Jadi bukan untuk membela premil, kita di sini adalah bagi pemulihan Tuhan. Jadi kalau Anda ditanya, Anda aliran apa? Bukan aliran premil. Kita adalah bagi pemulihan Tuhan. Ada kan kidungnya? Kita bagi pemulihan Tuhan. Ingat, pemulihan Tuhan itu bukan satu organisasi, tetapi pergerakan Allah. Mari ya kita baca bagaimana kita bisa berperan untuk mendatangkan zaman baru. Itu poinnya. Sama-sama. Bagaimana kita bisa berperan untuk mendatangkan zaman baru. Ya. Ini poin yang hendak kita angkat. Ya. Nah, saudara-saudari, saya memperkenalkan satu istilah, yaitu ministry transisi. Wah, ini memang istilah ini saya padatkan. Apa maksudnya ministry transisi? Ya, ministry transisi itu suatu ministry yang mendatangkan zaman baru. Peralihan zaman. Kita lihat dasarnya ya. Jadi ketidakmampuan rohani yang kita mau soroti di sini yaitu
ketidakmampuan untuk menyadari bahwa kita sedang hidup di masa transisi. Kalau Anda bisa melihat ini, nanti juga saya sampaikan bukti-buktinya, maka kita betul-betul seperti yang tadi, waktunya udah dekat, udah nggak ada waktu lagi ngurusin dunia, mendadani rumah. Ya jangan salah paham ya, bukan berarti kita rumah hancur dibiarkan. Bukan, maksudnya tuh hati kita udah nggak di sini, saudara-saudari. Ya, asal ada makanan, asal ada pakaian. Kata pakaian itu menurut teks aslinya mencakup juga rumah tinggal. Ya, nggak peduli itu ngontrak atau punya sendiri. Yang penting asal ada pakaian, makanan, rumah, cukup. Karena hati kita sudah bukan di sini, saudara-saudari. Ya, kenapa? Karena kita melihat kita sedang hidup di masa transisi. Nanti kita di akhir kita akan bisa melihat soal ini. Sekarang saya ingin melihat dulu tentang masa transisi sebelum Tuhan Yesus datang, yaitu hukum Taurat dan kitab para nabi apa ini? Perjanjian Lama, berlaku sampai zaman Yohanes. Ya. Nah, sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan. Cuman beritanya lihat, kerajaan atau zaman kerajaan sudah dekat. Artinya belum datang. Artinya Yohanes hidup di masa transisi. Poin saya apa? Poin saya adalah pelayanan Yohanes Pembaptis adalah ministry transisi. Ministry transisi peralihan zaman. Itulah pelayanan Yohanes Pembaptis. Dan saudara Watchmeni berkata bahwa kita harus menjadi Yohanes Pembaptis hari ini. Ya. Nah, jadi ini poinnya, beban beritanya, saudara-saudari. Bukan untuk mempelajari doktrin akhir zaman, bukan. Tetapi beban beritanya adalah mempelajari, melihat kehidupan dan pekerjaan Nuh yang mengubah zaman. Apa itu? Ministry transisi peralihan zaman. Hanya hari ini, perkara ini tidak akan terlalu jelas kita lihat. Hari ini, berita ini adalah untuk memperlihatkan kita tuh ada di mana. Apakah kita ini? Gitu. Ada satu bukunya, Watchmeni menulis, apakah kita, judulnya itu. Itu harus dibaca. Ya. Supaya kita bisa tahu kita tuh di mana, hidup di zaman transisi seperti apa. Ya. Baik saudara-saudari, lihat, kita ini hidup di masa transisi seperti yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, bahwa sebagaimana halnya pada zaman Nuh, ya, mereka pada zaman sebelum air bah, artinya kalau sebelum air bah artinya masih di masa yang lama, tetapi sudah masuk ke masa transisi. Karena masa barunya adalah setelah air bah. Jadi sebelum air bah. Apa? Mereka tidak bisa menilai zaman. Makan dan minum, kawin, mengawinkan. Setiap harinya hanya ngurusi kehidupan sehari-hari. Terjebak di dalam rutinitas bumiah. Tidak menyadari bahwa masa sekarang masa transisi yang nanti kita akan lihat. Sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Jadi mereka nggak sadar bahwa ada Nuh. Mereka nggak sadar ada seorang Nuh yang sedang membangun bahtera. Oh, sebetulnya ini
untuk sesi-sesi di akan datang, tetapi saya ada beban sampaikan ini. Saudara-saudari, Anda harus menjadi pembangun bahtera. Dan ketika Anda melaksanakan pembangunan bahtera ini, orang-orang tuh nggak menyadari. Orang-orang tuh akan berkata, siapa sih lo? Apa sih lo? Ya, tidak ada yang nganggep, nggak ada. Sampai air bah datang. Nuh sudah ada di dalam bahtera. Oh, kita harus menjadi orang-orang yang ada di dalam bahtera ketika air bah itu datang. Dan sesi-sesi di depan, ke depannya nanti semoga kita bisa melihat bahwa Nuh hari ini adalah para pemenang di dalam gereja-gereja lokal. Ini nanti akan saya sampaikan di terakhir. Ini hanya saya nggak tahan ingin sampaikan beban ini. Ya. Jadi inilah saudara-saudari masa transisi seperti Yohanes Pembaptis melaksanakan ministry transisi peralihan zaman. Kita pun juga seperti halnya pada zaman Nuh. Saudara-saudari. Ya, demikian pula lah halnya, saya menambahkan kata kita karena konteksnya memang itu. Demikian pula lah halnya kita pada saat-saat hari-hari Tuhan menjelang datang. Sekarang ini yang seperti tadi saya sampaikan, bagaimana sih kita bisa tahu gitu. Jangan hanya sekedar penyemangat aja, saudara-saudari, kita sedang ada di masa transisi. Nah, itu hanya sekedar menyemangati. Tapi saya mau kasih dasarnya. Kenapa kita harus percaya? Kita khususnya yang ada di pemulihan Tuhan, seperti Nuh, seperti Yohanes Pembaptis, harus melaksanakan ministry transisi. Ketika Martin Luther dibangkitkan Tuhan, saat itu mereka jemaat-jemaat yang Tuhan bangkitkan di zaman Martin Luther itu belum melakukan ministry transisi. Dibangkitkan lagi kebangkitan di abad ke-17, 18, 19, belum. Tetapi hari ini kita sedang hidup di sana, saudara-saudari. Ini yang akan saya perlihatkan sekarang. Ya, bagaimana? Kita harus melihat kesamaan antara Nuh, Yohanes Pembaptis, dan para pemenang. Bukan setiap saudara-saudari yang ada dalam gereja lokal ya. Berada dalam gereja lokal itu satu hal. Dan menjadi pemenang di dalam gereja lokal itu hal yang lain. Coba kita lihat kesamaannya. Nuh, Yohanes Pembaptis, para pemenang dalam gereja-gereja lokal. Ya, kita lihat. Yang saya beri tanda kuning, ini yang akan kita soroti. Masa transisi di zaman Nuh. Ini berdasarkan pelajaran hayat, kitab Kejadian, Berita 29. Perhatikan, kalau Anda membaca sejarah dalam Alkitab, Anda akan melihat bahwa pada setiap zaman, iblis selalu dengan sekuat tenaga merusak orang-orang pada zaman itu. Namun tetap ada satu atau beberapa orang yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Menjadi orang yang mengubah zaman itu. Musuh telah membuat keadaan manusia menjadi bobrok hingga mencapai puncaknya seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi. Ya, tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Kehidupan Nuh adalah kehidupan yang mengubah zaman. Demikian juga dengan masa transisi di zaman Yohanes Pembaptis, sama kondisinya. Ya,
yaitu baik di zaman Nuh maupun di zaman Yohanes Pembaptis, itu adalah zaman yang dipenuhi kebusukan. Ya, di zaman Nuh ada daging dan kekerasan. Di zaman Yohanes ada zaman agama mati yang munafik. Namun Allah tidak pernah membiarkan kebusukan itu bertahan, saudara-saudari. Ia memanggil seseorang yang berbeda. Ya, apakah Anda mau menjadi orang yang berbeda? Berbeda dari generasinya, yang mendengar suaranya, yang berjalan bersamanya. Kalau nggak bisa mengenali zaman, mana bisa kita menjadi orang yang sedemikian? Yang rela membayar harga, berdiri seperti Nuh, seperti Yohanes Pembaptis. Tahu nggak Yohanes Pembaptis siapa? Dia anak seorang imam. Artinya dia tuh pewaris jabatan imam. Seharusnya dia tinggal di bait Allah, melayani sebagai imam perjanjian lama. Seharusnya bukan tinggal di gurun, pakai pakaian bulu onta. Kan onta binatang najis, gak boleh imam itu. Makanannya belalang, itu bukan makanan imam. Tinggalnya harusnya di bait suci, bukan di padang gurun. Menjadi orang yang mau berbeda dengan orang-orang di zamannya. Padahal dia kalau mau jadi imam ya udah enak, sudah terjamin hidupnya. Apakah kita mau memiliki karakteristik seseorang yang mengubah zaman, menjadi orang yang berbeda dengan zamannya, tetapi sesuai dan sama dengan kehendak hati Allah. Ya, berdiri sebagai alat peralihan zaman. Nah, mengenai zaman kita hari ini, prinsipnya sama. Kita sedang hidup di masa transisi dan kita sedang dipisahkan dari dunia. Ini kutipan dari Pelajaran Hayat. Lihatlah keadaan hari ini. Ya, Anda kalau nggak memiliki pengenalan rohani, nggak bisa melihat keadaan hari ini. Ya, tapi di sini dikatakan lihat keadaan hari ini. Kalau Anda membaca kitab Injil dan kalau Anda melihat kehendak Allah terhadap gereja, saudara-saudari, Anda akan mengenal betapa gereja itu sesuatu yang sangat tinggi amanatnya. Saudara-saudari, kalau melihat definisi gereja di zaman hari ini, betapa gereja sudah begitu direndahkan. Orang-orang sudah tidak punya perasaan lagi terhadap perpecahan, seolah-olah perpecahan itu memang sudah umum. Tetapi kalau kita benar-benar bisa melihat gereja-gereja itu begitu tinggi, saudara-saudari, begitu agung. Gereja itu dihasilkan dari hayat Allah sendiri, sama seperti Hawa dari bahan Adam dibangun. Kita pun gereja dibangun dari bahan Kristus sebagai gambaran Adam. Bukan organisasi rendahan. Gereja begitu mulia, dihasilkan dari hayat Allah untuk mengekspresikan Allah, saudara-saudari. Betapa mulia gereja, amanat gereja. Jadi kalau Anda benar-benar melihat keadaan masa kini, itu sudah cukup memberitahu kita betapa merosotnya apa yang disebut dengan gereja hari ini, saudara-saudari. Sama seperti keadaan bobrok di zaman Nuh. Sama seperti agama mati yang munafik, yang menyalibkan Tuhan, yang membenci Tuhan di zaman Yohanes Pembaptis. Sama hari ini. Tapi sekali lagi, berapa banyak kita punya pengenalan akan gereja. Makanya ada banyak buku-buku tentang gereja harus Anda baca. Ya, kita harus banyak berdiskusi soal gereja agar kita bisa mengenal bahwa zaman kita hari ini percis sama
dengan zaman Nuh, kata Tuhan. Ya. Tetapi jangan putus asa, saudara-saudari. Meskipun iblis berusaha merusak, haleluya, di antara semua kemerosotan gereja, Allah membangunkan gereja lokal. Bagi Anda yang sudah mengenal apa itu gereja lokal, akan bersorak, haleluya. Saking mustikanya pengajaran tentang gereja lokal, maka istilah gereja lokal diadopsi oleh banyak denominasi. Tetapi mereka hanya mengadopsi nama saja, gereja lokal. Tetapi prinsip lokalitasnya dilanggar semua. Oh, betapa kita harus mengenal gereja lokal. Ini juga menjadi PR bagi penuntutan kita di sesi-sesi berikutnya. Haleluya. Di setiap zaman selalu zaman bobrok Allah mendapatkan Nuh. Zaman bobrok di zamannya Yohanes Pembaptis, Allah mendapatkan Yohanes. Hari ini pun Allah mendapatkan bukan saudara-saudari yang bersidang di gereja lokal, tetapi para pemenang di gereja-gereja lokal. Ya, ini tadi saya mengutip pelajaran Hayat. Nah, ini yang terakhir. Ini bobot yang paling berat yang mau saya sampaikan di sesi ini, yaitu apa? Menerima kebenaran terkini. Apa maksudnya kebenaran terkini? Ya, up to date. Ya, Nuh menerimanya, Yohanes Pembaptis juga menerimanya, para pemenang juga menerima kebenaran terkini. Ya. Kita lihat dasarnya, yaitu 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 12. Saya tidak akan bacakan yang pertama. Kalau Anda baca di sini konteksnya tentang peralihan zaman. Baca catatan kakinya. Ya. Setelah mengingatkan tentang peralihan zaman, Petrus berkata, aku senantiasa mengingatkan kamu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh memiliki fondasi yang kokoh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Nah, yang saya beri kuning itu, frase kebenaran yang kamu telah terima, itu menurut teks aslinya, seharusnya diterjemahkan dengan kebenaran masa kini. Atau kebenaran yang sedang ada saat ini. Ketika zaman Nuh, kebenaran yang sedang ada saat itu bukan bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah itu kebenaran yang ada pada zaman Henokh. Bukan tentang menyeru nama Tuhan. Menyeru nama Tuhan itu kebenaran masa kini yang sedang ada di zaman Enos. Tetapi di zaman Nuh, kebenaran yang sedang ada hari itu apa? Allah ingin mengakhiri zaman itu. Itu. Jadi setiap zaman ada kebenaran terkini. Bukan kebenaran yang sudah kita dapatkan dulu. Bukan kebenaran yang sudah ada dulu. Tetapi yang terkini. Saudara-saudari. Yaitu kebenaran yang sedang hadir sekarang. Ini sesuai dengan teks Yunaninya. Saya singkat menjadi kebenaran terkini. Ya. Dan saya sendiri baru menyadari juga mempersiapkan ini. Inilah yang dimaksud dengan segala yang diucapkan Tuhan. Ayat ini terkenal ya, manusia bukan hidup dari roti saja. Terkenal ya. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Apa maksudnya firman yang keluar dari mulut Allah? Kenapa tidak dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang tertulis? Kenapa tidak dikatakan seperti itu? Tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Itu mengandung kebenaran masa kini, yang terkini, yang sedang ada hari ini, yang sedang hadir sekarang, yang sedang Allah inginkan untuk disuplaikan kepada saudara-saudari. Itulah kebenaran terkini. Dan konteksnya ingat, ini Petrus berbicara mengenai apa? Jangan tersandung masuk ke dalam kerajaan zaman yang akan datang. Baca catatan kakinya. Ini tentang peralihan zaman, saudara-saudari. Ya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maksudnya apa? Bukan firman yang dulu Allah pernah ucapkan, bukan. Tetapi firman yang sedang hari ini Allah keluarkan, Allah alirkan. Segar, relevan. Ada ayatnya, siapakah hambaku yang setia dan bijaksana, yang bisa memberi makan tepat pada waktunya, itu pun mengandung makna kebenaran terkini. Jadi bukan menyampaikan doktrin, tapi firman yang hidup, yang sesuai dengan kebutuhan orang. Oh, luar biasa, kebenaran terkini. Semoga kita punya kesan yang kuat. Anda berada di gereja-gereja lokal. Tetapi kalau Anda tidak memiliki firman yang terkini, ya sama saja. Anda hanya bersidang secara agamawi. Tuhan Yesus. Jadi kebenaran masa kini adalah bagi kebutuhan rohani pada masa itu. Di zaman Nuh, kebutuhan rohaninya, Nuh memberitakan sesuai dengan kebutuhan rohani zaman itu. Di zaman Yohanes Pembaptis pun demikian. Kita pun harus demikian, saudara-saudari. Ya. Nah, sekarang kita melihat satu persatu. Menerima kebenaran terkini. Ya. Sekali lagi, beban ini sebetulnya dari pelajaran Hayat berita ke-29, makanya saudara-saudara harus baca itu. Di dalam pelajaran Hayat kejadian berita 29, mohon maaf saudara-saudari, sebelum pemberitaan ini dilanjutkan, saya harus menyisipkan dahulu poin-poin dari pemberitaan yang suara rekamannya sempat terputus, ya. Sebab poin-poin ini cukup penting, saudara-saudari. Ini adalah bagian pertama dari garis besar pelajaran Hayat berita ke-29. Di sana saudara kita memperlihatkan mengapa kehidupan Nuh dapat Allah pakai untuk mengubah zaman. Di sini kita akan menyoroti 2 poin, yaitu Nuh mewarisi jalan ibadah nenek moyang, dan Nuh menerima lebih banyak wahyu. Nah, sekarang kita perhatikan poin A, bahwa Nuh mewarisi jalan ibadah nenek moyang, yaitu ke-9 nenek moyangnya, mulai dari Adam sampai Lamek, ya, semuanya adalah orang-orang yang beriman, yang beribadah kepada Allah, dan Nuh menjadi pewaris kebenaran. Ibrani 11 ayat 7. Kita mungkin berpikir bahwa Nuh adalah seorang yang sangat beriman. Di tengah-tengah angkatan yang begitu jahat, dia bisa tetap teguh
beriman kepada Allah. Tetapi saudara-saudari, sebenarnya iman Nuh bukan berasal dari dirinya sendiri. Ya. Iman Nuh itu adalah satu iman yang diwarisi oleh Nuh. Memang iman Nuh itu dimiliki oleh Nuh secara pribadi, tetapi bukan berasal dari dirinya sendiri. Iman Nuh itu adalah bagian dari warisan rohani yang diturunkan dari generasi sebelumnya, disalurkan ke dalam Nuh untuk pelaksanaan rencana Allah di zaman Nuh, yaitu untuk membawa perubahan zaman, saudara-saudari. Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran firman. Ya. Apa yang didengar oleh Nuh? Yang didengar oleh Nuh adalah kebenaran-kebenaran firman dari nenek moyangnya. Jadi itulah yang dimaksud bahwa iman Nuh tidak berdiri sendiri, tidak muncul dari diri sendiri Nuh, melainkan satu firman kumulatif yang diwarisi dari nenek moyangnya. Jadi pewahyuan yang Nuh terima itu adalah kebenaran kumulatif, saudara-saudari. Ya, mengenai kebenaran kumulatif ini, yaitu kebenaran yang diwarisi dari leluhur, ya, itu FKKP di tahun-tahun yang lalu berbicara bahwa kebenaran-kebenaran Allah itu kumulatif. Kebenaran-kebenaran yang berikutnya tidaklah berlawanan dengan kebenaran yang sebelumnya. Semua kebenaran Allah di masa lampau membentuk fondasi kebenaran-kebenaran hari ini. Ya. Apa yang kita lihat pada hari ini yaitu kekayaan, pewahyuan di dalam pemulihan Tuhan, saudara-saudari, itu adalah wahyu Allah yang kumulatif, ya. Itulah kebenaran pewahyuan yang Nuh miliki. Nuh memiliki kebenaran yang kumulatif, ya, saudara-saudari. Nah, sekarang kita kembali ke garis besar pelajaran hayat Kejadian berita 29, yaitu poin yang B, bahwa Nuh menerima lebih banyak wahyu. Jadi selain mewarisi seluruh kebenaran dari nenek moyangnya, Nuh juga menerima lebih banyak wahyu, saudara-saudari. Ya. Dalam pelajaran hayat Kejadian berita 29, saudara kita menulis bahwa ya, meskipun Henokh pernah menubuatkan tentang air bah, ya, tetapi Henokh tidak pernah menerima visi pengakhiran zaman. Ya, bahkan tidak ada seorang pun nenek moyang Nuh yang melihat visi tentang peralihan zaman. Ya. Jadi inilah yang dimaksud bahwa Nuh menerima lebih banyak wahyu. Ya, selain wahyu kumulatif, Nuh menerima lebih banyak wahyu. Ya. Jadi Nuh itu bukan sosok yang muncul secara tiba-tiba, memiliki semua kebenaran hasil jerih lelahnya sendiri. Tidak. Nuh itu adalah satu buah kumulatif
hasil dari suatu garis keturunan rohani. Ya, para nenek moyangnya yang berjalan bersama Allah selama berabad-abad. Ya, dari Adam sampai Lamekh dalam Kejadian 5. Ya, silsilah di dalam Kejadian 5 itu bukan hanya sekedar silsilah biologis, tetapi suatu silsilah pewahyuan dan kesaksian hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah makna silsilah mulai dari Adam sampai Nuh di Kejadian 5. Nah, sekarang kita akan melihat gambaran dari silsilah Adam sampai Nuh ke zaman kita. Kita pun memiliki silsilah macam ini. Dan posisi kita pun juga ada di posisi Nuh hari ini. Ya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan kembali berita yang sempat terputus tadi. Yakni yang poin-poinnya sudah saya sampaikan barusan, ya. Amin. Kita memiliki wahyu kumulatif seperti Nuh, saudara-saudari. Ya. Nah, ini sekarang kita melihat tadi ada silsilah dari Adam sampai Nuh. Nah, ini silsilah kita, yaitu sejarah gereja. Saya ambil ini dari salah satu buku yang diterbitkan di dalam Pemulihan Tuhan. Ada 12 di sini. Kita sedang hidup di zaman yang ke-12, ya. Seperti Nuh hidup di urutan terakhir. Kita juga sedang hidup di urutan yang ke-12 ini. Bahkan mungkin kita berdiri di pundak mereka. Terus di akhir, ya. Ini saya kutip dari FKKP, tetapi saya tidak menemukan judulnya, hanya ada di foto dari buku FKKP di tahun-tahun yang lalu. Kita tahu bahwa kebenaran-kebenaran Allah bersifat kumulatif. Kebenaran-kebenaran yang kemudian tidak meniadakan kebenaran-kebenaran yang sebelumnya. Jadi mulai dari gereja mula-mula, gereja abad pertengahan, masa reformasi pertama, kedua, aliran mistik, kaum Moravia, dan seterusnya, kebenaran-kebenaran yang mereka telah temukan tidak ditiadakan. Kita menerima wahyu kumulatif. Seluruh kebenaran yang ada dalam sejarah gereja kita miliki. Makanya kita jangan mengagumi satu orang. Seperti aliran-aliran tadi. Mereka mendirikan aliran berdasarkan nama tokoh. Karena mereka mengagumi tokoh itu. Ada aliran Lutheran. Padahal setelah Lutheran ada orang yang dibangkitkan oleh Tuhan, terus menyambung. Seharusnya kita ada di zaman yang terakhir ini, menerima wahyu kumulatif. Kalau Anda berkata, oh saya aliran Watchmeni, Witnessly, Anda stop di sana. Ya, padahal kita sedang terus mengikuti aliran Roh Kudus. Jadi kebenaran-kebenaran yang sebelumnya itu tidak dibuang. Seluruh kebenaran Allah sebelumnya membentuk fondasi bagi kebenaran-kebenaran hari ini. Saudara-saudari, yang kita lihat hari ini di dalam pemulihan Tuhan, itu adalah wahyu kumulatif sejarah gereja ini. Ya, yaitu kita ada di dalam apa? Kelanjutan seluruh pekerjaan Allah yang sudah Allah kerjakan di masa lampau. Itulah kita. Kita mau menjadi lanjutannya, bukan kita mendirikan sendiri. Denominasi tertentu, terpisah dengan yang lain, punya keunggulan sendiri. Yang lain membanggakan Martin Luther, membanggakan John Calvin,
membanggakan tokoh ini dan tokoh itu. Oh, karena udah dibanggain sama mereka, oh kita nggak mau ikut-ikutan, kita punya tokoh sendiri. Nggak bisa, itu denominasi lah seperti itu. Kita menghargai seluruh pekerjaan Allah di masa lampau, di zaman sebelumnya. Ya. Setiap gerakan dalam sejarah gereja membawa apa? Satu sisi kebenaran. Ya, ada yang menekankan iman, ada yang menekankan kekudusan, ada yang menekankan karunia. Kita harus berada, intinya kita harus berada di zaman kini dengan wahyu terkini. Ketika Martin Luther dibangkitkan, wahyu terkininya apa? Dibenarkan oleh iman. Lalu muncul ya sekelompok orang yang menamakan dirinya Anabaptis, mengajarkan kebenaran oleh iman, tapi melangkah lebih jauh karena Allah mewahyukan bahwa baptisan percik ketika bayi belum cukup. Setelah percaya harus dibaptis kembali. Jadi kelompok Anabaptis memiliki pembicaraan terkini tentang baptisan setelah percaya. Kalau hari ini kita masih mau berdiri di kelompok Anabaptis, ya ketinggalan. Allah sedang terus bergerak melampaui zaman-zaman. Kita harus punya pembicaraan terkini. Pembicaraan tentang kebenaran oleh iman itu apa? Perkataan terkini di zamannya Martin Luther. Hari ini kita sudah jauh lebih maju, sudah mencapai satu titik yang belum terjamah, yaitu apa? Tubuh Kristus. Wah, ekonomi Allah. Saya sedikit saja menyampaikan ini. Sebetulnya puncaknya di sana, tubuh Kristus. Saudara-saudari, itu belum ada ketika aliran hayat batini dibangkitkan. Ketika aliran Pentakosta dibangkitkan. Ketika kaum persaudaraan dibangkitkan, mulai ada sedikit terang. Tetapi hari ini kita melihat jelas tentang tumpuan gereja yang adalah tubuh Kristus. Efesus 1 ayat 23. Gereja adalah tubuh Kristus. Ya. Jadi jangan fanatik. Kita tidak fanatik kepada aliran kita, ya. Kita menerima wahyu kumulatif. Saya sudah memasuki ending dari sesi ini. Ini adalah kutipan dari Puncak Visi Ilahi. Hanya kedengarannya memang agak sedikit tinggi kata-katanya. Ya. Tapi janganlah berprasangka buruk dulu. Saudara-saudari, pelajarilah gereja, pelajarilah tubuh Kristus, baru Anda bisa memahami perkataan ini. Tapi saya bacakan, ya. Ini perkataan saudara kita. Dalam 10 tahun terakhir Tuhan memperlihatkan ekonominya kepada kita. Menurut penyelidikan saya terhadap sejarah gereja dan banyak biografi kaum saleh, saya dapat berkata bahwa sebelum tahun 1984 belum ada orang yang melihat ekonomi Allah. Ya. Makanya kenapa tadi saya katakan para pemenang dalam gereja-gereja lokal menerima kebenaran terkini tentang ekonomi perjanjian baru Allah. Ya. Ekonomi Allah adalah realitas inti Alkitab, dan sebelum 1984 saudara kita bersaksi belum ada yang membicarakannya. Sampai saudara kita membicarakannya. Ya. Menurut yang saya tahu, tidak ada buku orang lain yang membahas ekonomi Allah dengan apa? Kristus sebagai inti dan realitas. Dengan tubuhnya. Itu. Tubuh Kristus yang organik. Istilah tubuh Kristus aja udah sangat tinggi itu. Tidak dibicarakan di banyak kekristenan. Apalagi istilah tubuh Kristus yang organik. Wah, saudara-saudari, kita harus berjeri lelah melihat puncak visi ilahi ini. Sebagai tubuh organik Allah Tritunggal
Ini lebih lagi. Tubuh organik Allah Tritunggal. Istilah apa ini? Inilah puncak visi, saudara-saudari. Hari ini kita sudah sampai ke puncak visi ilahi Allah. Nah, ini yang agak sulit diterima. Jikalau kita sembarangan berbicara kayak sombong kesannya. Tetapi saya mendorong Anda mempelajari perkara gereja tubuh Kristus. Ya. Saya bahkan akan mengatakan kita mungkin sudah mencapai titik tertinggi wahyu ilahi. Inilah kita saudara-saudari, ya. Kesamaan kita dengan Nuh, kesamaan kita dengan Yohanes Pembaptis. Yang terakhir ini yaitu apa? Kita menerima kebenaran tertinggi. Terkini maksud saya ya. Saya bacakan lagi dari pelajaran hayat, kita mewarisi semua jalan ibadah yang terlaksana dalam abad yang lalu. Namun bolehkah kita berhenti? Nah ini. Ya. Kalau Anda berkata saya aliran Watchmeni, Witnessly, ya, Anda berhenti di sana. Kita nggak boleh berhenti, saudara-saudari. Bolehkah kita mengatakan, lihat, semua sudah menjadi milik kita? Ya, tidak, saudara-saudari. Sekalipun kita mewarisi sebanyak itu, jangan puas. Ya. Pertanyaannya, bagaimana dengan Allah? Bagaimana dengan tujuan Allah? Allah harus mengakhiri zaman ini, saudara-saudari. Allah membutuhkan suatu perubahan zaman. Saudara, kita sudah meninggal, tetapi perubahan zaman belum tiba. Itu tanggung jawab kita. Ya. Allah perlu apa? Sebuah bahtera. Nah ini, hanya kita tidak akan bahas mengenai bahtera ini hari ini. Tetapi yang pasti sama seperti Nuh. Allah membutuhkan sebuah bahtera. Ya. Saudara-saudari, saya harus bersaksi, saudara kita melanjutkan. Yang diwahyukan Allah kepada kita adalah hidup gereja yang normal. Itulah bahteranya, saudara-saudari. Hidup gereja yang normal adalah bahtera yang diperlukan Allah hari ini. Percayalah, saudara-saudari. Hidup gereja diperlukan untuk mengakhiri zaman ini dan mendatangkan zaman baru. Ya, sampai di sini kita harus berdoa, Tuhan Yesus, ampuni saya, fokus saya sering kali kepada hal-hal bumia, kepada pekerjaan, kepada keluarga kecil saya, istri, anak-anak, suami, rutinitas, kebutuhan hidup sehari-hari. Berapa banyak di antara kita, saudara-saudari, yang memperhatikan hidup gereja, membangun bahtera. Allah butuh itu hari ini. Ya. Jadi sekali lagi judul kita peralihan zaman. Ya, dari zaman gereja ke dalam zaman kerajaan 1000 tahun. Apakah ini? Ini kebutuhan Allah. Jalannya apa? Sama seperti Nuh, kata Tuhan Yesus. Sama halnya seperti zaman Nuh, kata Tuhan Yesus. Demikianlah kelak kedatangan anak manusia. Apa artinya? Allah butuh bahtera, saudara-saudari. Bahtera adalah hidup gereja. Kita akan lihat ini di sesi-sesi yang akan datang. Tetapi Tuhan berkata, apakah engkau bisa menilai zaman hari ini? Saudari. Kalau kita hidup sehari-hari seperti orang-orang pada umumnya, hidup seperti biasa, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa gentar, nggak ada persiapan, nggak ada melatih roh, nggak ada pertaubatan. Anda terjebak dalam rutinitas hidup, makan, minum, kawin, mengawinkan, saudara-saudari. Oh, hanya hidup untuk hari ini, hanya hidup untuk kebutuhan hidup, urusan rumah tangga, masa depan, karir, ekonomi, sebagainya.
Anda sebetulnya tidak dapat menilai zaman. Ya, kita harus menyadari saudara-saudari realitas zaman ini secara rohani. Bahwa waktu Tuhan makin dekat dan terus mendekati kepada peralihan zaman. Anda tidak pada peduli, nggak masalah. Nuh tetap membangun bahtera itu. Kita nggak peduli, tidak masalah. Ada saudara-saudari kita yang sedang membangun bahtera itu. Ya, jangan hanya sekedar pandai merencanakan hidup di bumi ini, tetapi buta terhadap keadaan zaman. Hanya memusatkan hidup di dalam hal-hal bumiah, tanpa satu kedambaan peralihan zaman. Kalau Anda benar-benar damba, kita bangun bahtera. Apa itu? Kita pelajari nanti, ya. Amin, saudara-saudari. Jadi kita semua harus melihat visi ini. Kita semua harus memiliki wahyu terkini untuk mengetahui apakah hasrat dalam hati Allah. Ya, maukah Anda menjadi Nuh hari ini? Jika mau, kita harus melihat apa yang dikerjakan oleh Nuh. Saya berharap sebetulnya saudara-saudara inti gereja di Cimahi mendengar berita ini untuk mulai mengambil beban ini. Karena kedepannya semoga Tuhan pimpin kita terus melihat ya pelajaran hayat kitab Kejadian, bagaimana Nuh membangun bahtera, itu bisa kita semua bekerja sama saudara-saudara inti di Cimahi menyampaikan perkara ini. Ya, saya sampai di sini saudara-saudari. Mari jikalau masih ada yang mau menanggapi silahkan. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Diki atas kerja kerasnya. Ini menyiapkan seperti ini bukan nggak perlu waktu banyak ya, dan perlu tenaga. Terima kasih. Ada satu yang menarik bagi saya adalah kumulatif itu ya. Berarti saya suka itu tadi ada satu perkataan yang membawa saya kepada sebuah angin segar bahwa kita jangan fanatik. Nah, ini kan sedang diarahkan ke satu pemikiran seseorang. Saya boleh katakan seperti ini ya. Yaitu tadi yang beberapa kali disebutkan. Tetapi intinya bahwa nanti akan ada lagi pemikiran lagi. Kalau tadi Pak Diki katakan seperti ini. Ya, sisi positif bagi saya itu. Ketika saya melihat satu pelajaran ini sebetulnya sangat sederhana sebetulnya. Kita akan masuk ke satu peralihan zaman masuk ke 1000 tahun. Kita tidak usah berbicara siapa yang percaya tidak percaya. Kalau saya percaya bahwa Tuhan nanti akan datang kedua kali. Itu yang saya percayai. Ini Saudara Diki sedang mengarahkan kepada saya terutama dan mungkin kepada kita. Artinya bagaimana kita meninggalkan dunia. Apakah ini kita mau kembali lagi ke kisah para rasul. Bagaimana hidup para rasul. Bagaimana hidup para rasul dan jemaatnya. Pertanyaan ekstrimnya bagi saya adalah, apakah kita akan masuk lagi ke kisah para rasul, Pak? Kisah para rasul kan katakan jemaat itu berkumpul apa? Setiap hari. Apakah kita akan se-ekstrim itu kalau pakai bahasa vulgarnya gila seperti itu? Atau apakah kita juga sama? Kita akan jual harta kita. Apakah kita juga sekarang akan jual HP kita, tinggalkan semua? Atau tolong Saudara Diki bagikan kepada saya bagaimana sih mempersiapkan, apa sih kita akan tinggalkan semua ini? Gitu loh. Kan ini mengarahnya begitu loh, Pak. Terima kasih, Pak. Saya paham. Jawabannya sebetulnya ini nih yang tadi Saudara Daniel tanyakan. Apa? Melaksanakan ministry transisi peralihan zaman, yaitu melakukan pekerjaan Nuh, apa? Membangun bahtera. Dan ini yang dari tadi saya ulang-ulang terus, kita akan masuk nanti ke dalam perkara membangun bahtera.
Bahtera itu adalah penghidupan gereja yang normal. Jadi apa jawabannya? Bukan disuruh kita meninggalkan ya barang milik kita, menjualnya seperti yang ada di dalam kisah-kisah dulu, mengenakan baju jubah putih naik ke atas gunung nunggu Tuhan datang, bukan seperti itu ya. Tetapi kita harus membangun bahtera. Itu dulu aja dulu sementara ya. Nah, tinggal saudara nanti berdoa, Tuhan, aku ingin memahami bagaimana membangun bahtera. Nah, itu nanti jawabannya ada di pelajaran kitab Kejadian. Khususnya pelajaran hayat. Praktisnya seperti apa Pak membangun bahtera untuk sehari-hari? Yaitu penghidupan gereja yang normal yang adalah tubuh Kristus. Itu yang tadi saya sampaikan bahwa visi puncak di zaman Nuh apa? Yaitu wahyu yang Yuh terima. Visi puncaknya di zaman Yohanes Pembaptis apa? Nah, visi puncak kita di zaman hari itu sebenarnya tubuh Kristus. Kita rindu membangun tubuh Kristus. Ya, itu poinnya sementara. Masih banyak yang harus kita bicarakan. Yaitu apa tubuh Kristus? Efesus 1 ayat 23. Gereja adalah tubuh Kristus. Carilah gereja ini. Maksudnya bukan organisasi ini. Carilah penghidupan gereja yang semacam ini. Temukan aja dulu. Membangun bahtera ini itu step berikutnya. Hari ini menemukannya aja juga mungkin masih harus berjeri lelah, menuntut, bertanya kepada Tuhan. Berjeri lelah, mempelajari seperti yang saudara Sony saksikan. Ya, saudara membaca buku-buku tentang gereja dengan sesama rekan. Oh, itu bagus sekali. Awalnya kenali aja dulu apa itu tubuh Kristus, apa itu gereja. Itulah sebetulnya langkah awal untuk menjadi Nuh hari ini. Amin. Ada yang mau nambahkan? Silakan. Ya, saya menangkap apa yang tadi saudara tanyakan. Sebenarnya saya merasakan saudara mencoba membawa masuk ke dalam suatu perkara yang sangat rinci dan sangat detail ya, sampai kepada perkara tadi menjual hartanya. Memang itu ditulis ya di dalam kisah para rasul ya. Namun apa yang saya dapatkan ya di dalam mempelajari isi daripada Alkitab, kita lihat Alkitab sendiri hanya tebalnya segitu ya. Bayangkan kalau kehidupan manusia setiap rinciannya itu harus dicantumkan di dalam Alkitab, pasti Alkitab tidak akan setebal yang saat ini ya, kan jauh lebih tebal dari itu. Entah mungkin seluas langit pun nggak cukup mungkin ya. Dan yang saya dapatkan juga di dalam beberapa waktu lalu bahwa ada tidak semua hal di dalam kitab Kisah Para Rasul juga diantaranya itu mencantumkan hal-hal yang normatif ya. Jadi beberapa catatan bersifat seperti catatan sejarah ya. Tidak selalu harus diikuti. Contohnya murid-murid Tuhan Yesus ya, ketika memilih orang ke-12 melempar dadu ya kita sebut. Apakah harus kita ikuti saat ini ya? Kurang lebih seperti itu mungkin, ke arah yang rincian yang tadi saudara tanyakan. Nilai praktikal, rincian, detailnya seperti apa. Jadi sesungguhnya mengenai rincian detail itu yang saudara tanyakan, kedudukannya berada di hal-hal yang bukan normatif ya, hanya lebih berada catatan sejarah. Sedangkan perjalanan gereja bertumbuh hingga hari ini, ada suatu pertumbuhan ya. Dan yang tadinya setiap hari pun akhirnya kan di hari pertama ya, mereka berkumpul menjadi 1 minggu sekali kan ya. Itu contohnya ya. Lalu memang penekanan berikutnya sebenarnya di hal ini tentang perkara Nuh ini
memang penekannya ada pada hidup gereja diperlukan untuk mengakhiri zaman ini dan mendatangkan zaman baru, ya, melalui suatu ini merupakan satu perkara ekonomi Allah, ya, dan perkara hayat di dalamnya. Ini yang saya dapatkan, ya, satu rema saat ini yang saya mungkin bisa tangkap, ya, melalui perkataan yang bisa saya sampaikan. Ini adalah suatu rema dari Tuhan, kekinian, bahwa ini adalah suatu bagian daripada ekonomi Allah, ya, di zaman ini, di mana alat pergerakannya adalah hayat, ya. Amin. Ini mungkin pemahaman saya, ya, terkait dengan tubuh Kristus, ya. Jadi memang visi puncak adalah tubuh Kristus. Maksudnya apa, saudara-saudari? Tuhan Yesus pernah mengatakan, serigala ada lubangnya, burung di udara ada sayapnya, tetapi Yesus tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Dulu waktu kecil saya berpikir, oh Tuhan Yesus butuh bantal karena meletakkan kepala. Ternyata ketika ada berita dikatakan kepala itu diletakkan di mana? Di atas tubuh. Kepala itu diletakkan di atas tubuh. Maksudnya adalah apa? Hasrat hati Yesus adalah mendapatkan tubuhnya. Nah, tubuh Kristus itu apa, saudara-saudari? Bukan tubuh yang imajiner, tetapi salah satunya adalah kita yang adalah bejana. Kita adalah manusia-manusia yang dikatakan tubuh Kristus. Sebagai apa? Sebagai ekspresi Allah di bumi. Wakil Allah di bumi. Tanpa gereja, tidak ada tubuh Kristus. Tidak mungkin Allah itu terekspresi. Tetapi dengan kita yang adalah manusia, barulah Allah terekspresi. Nah, makna dari tubuh Kristus itu adalah bagaimana kita yang adalah bejana bisa mewakili Allah di bumi. Sehingga orang tuh bisa melihat bahwa dengan adanya kita, Allah memiliki administrasi, Allah memiliki otoritas, dan Allah terekspresikan di atas bumi ini. Nah, dengan kondisi seperti itu, seringkali kita langsung bertanya, Tuhan, saya sebagai tubuh Kristus itu harus apa? Harus menjual barang-barang saya, harus melakukan ini, berpuasa, dan sebagainya. Pertanyaan itu mungkin sangat logis bagi kita yang bisa dikatakan, oh saya mengasihi Tuhan. Tetapi saudara-saudari, bahwa Tuhan itu sebenarnya wujudnya apa sih? Ada dua hal. Kalau di berita-berita sebelumnya, ya, yang pertama adalah di luar dia adalah firman, di dalam dia adalah roh. Kalau kita mengasihi Tuhan, haruslah mengasihi dua hal ini, mengasihi firman dan mengasihi roh. Maksudnya apa, saudara-saudari? Kita yang adalah tubuh Kristus, kita perlu menerima firman. Tetapi firman saja tidak cukup. Karena apa? Karena bisa jadi firman itu kita interpretasikan, ya, kita terjemahkan dengan bahasa kita sendiri. Padahal firman itu tuh harus Firman itu tuh harus menjadi rema di atas diri kita. Dan firman yang rema itulah yang memimpin kita. Apakah kita harus menjadi full time? Apakah saya harus meninggalkan pekerjaan kita? Apakah saya tetap harus bekerja? Atau apapun. Karena apa? Pada dasarnya yang namanya Kristus sebagai kepala dari tubuh adalah dialah yang mengatur kehidupan kita. Nah, ketika kita ditanya, oh kalau seperti itu saya harus ekstrim seperti kisah para rasul, kita nggak tahu. Karena apa? Karena itu mungkin baru hanya firman, belum roh yang ada di dalam kita tuh yang mengurapi kita. Jadi memang ada dua hal. Yang pertama adalah perlu roh mengurapi diri kita, tetapi kita perlu memvalidasi apakah yang berbisik di atas diri kita tuh adalah benar-benar roh ataupun roh-roh dari luar, yaitu yang di luar firman. Jadi saudara-saudari, untuk menjawab hal ini kita nggak bisa tahu semua orang ini tuh pimpinan apa,
hal apa ya terhadap pimpinan roh terhadap diri kita? Apakah ya melakukan apa gitu ya? Nah, bisa jadi panggilan masing-masing orang berbeda. Saya nggak tahu ya, saya merasakan saya panggilan waktu dulu ikut FTT nggak menjadi full timer, tapi kembali kepada pekerjaan saya bekerja dan lain sebagainya. Tapi karena saya merasakan suatu panggilan di hadapan Tuhan, pekerjaan saya pun bukan pekerjaan untuk mencari sesuatu di dunia, tetapi lewat pekerjaan saya bisa memberkati gereja. Nah, hal itulah yang menjadi Kristus sebagai kepala daripada tubuh, yang memimpin kita langkah demi langkah. Bahkan langkah kita bisa dikatakan seperti Abraham ya, keluar dari Ur-Kasdim, kemana Tuhan? Nggak tahu. Tapi pimpinan Tuhan tuh benar-benar sehari demi sehari Tuhan memberikan jalan kepada kita. Semoga mengenai tubuh Kristus yang saya bisa sampaikan adalah itu ya, bahwa kita adalah sebagai bejana untuk mengekspresikan Allah sebagai tubuh, tapi bukan sebagai tubuh Kristus secara individual ya. Kita berada di dalam gereja yang nanti adalah kita harus membangun gereja atau membangun Batrano. Dan ini adalah ekspresi Allah di bumi. Dan bagaimana Kristus sebagai kepala itu bukan sekali ngomong ya udah untuk 3 tahun gitu, enggak. Hari demi hari Tuhan memimpin kita. Itu mungkin sedikit yang saya miliki ya. Baik, nanti kita lanjutkan di meja makan ya. Hanya sedikit terakhir yaitu, ya kalau saudara-saudari perhatikan tadi, saya sedang memberikan suatu pandangan tentang pemulihan Tuhan. Bagaimana ya kita mewarisi seluruh kebenaran. Kemudian bahkan melihat lebih banyak. Itu poin pentingnya. Beban saya adalah supaya kita tuh semakin teguh gitu, di dalam pemulihan Tuhan. Ya, karena untuk dapat melihat apa yang Paulus katakan, rahasia ini besar. Yang kumaksudkan apa? Hubungan Kristus dan gereja. Rahasia ini besar. Makanya dari tadi saya terus dorong, menuntut, mempelajari tentang gereja tubuh Kristus. Karena rahasia ini besar. Dan percayalah pemulihan Tuhan itu adalah pewaris seluruh kebenaran secara kumulatif. Tidak fanatik 1-2 tokoh. Itu beban utamanya. Mengenai bagaimana membangun bahtera dan sebagainya, ya Tuhan pimpin kita di sesi-sesi berikutnya ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan hari ini kami sudah memperdengarkan dan mendengarkan isi hatimu tentang gereja tubuhmu, tubuh Kristus. Dan kami juga telah melihat pergerakan Tuhan di dalam pemulihan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, belas kasihani kami agar seluruh kekayaan ini boleh kami warisi dan kami menjadi kelanjutan pergerakan-Mu sampai zaman baru tiba. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu, kami cinta gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita lanjut di bawah saudara.